Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Abu Bakar Siddiq, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, haji dan hajah, bapak ibu, hadirin hadirat di mana menurut partai. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang teman sekali melihat Bapak Ibu semua. Kebiasaannya orang kampung, orang desa habis isya tidur. Tapi ini masih semangat ini, masih mau kosongkan waktunya, tinggalkan rumahnya, istirahatnya, datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah wa syukurillah. Karena kalian di sini khususan ibu-ibu semua dan kita bahas Quran, saya yakin semua bapak ibu sudah tahu kemuliaan Al-Quran. Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mahalnya kalam Allah ini, Allah berikan pahala yang luar biasa bagi orang yang baca Quran. Saking mahalnya Al-Quran, hitungannya berhuruf. Tidak bisa dalam zikir-zikir yang lain yang bisa dapat pahala berhuruf. Tidak bisa. Apapun zikirnya, tahlil, tasbih, tahmid, tidak ada, tidak bisa hitungan berhuruf. Harus satu kata yang lengkap. Bisa Subhanallah, dapat pahala. Tapi kalau cuma membaca satu hurufnya gimana? Dua huruf ayam. Tapi Al-Quran dihitung oleh Allah berhuruf, dan satu huruf saking mahalnya 10 kebaikan. 10 kebaikan yang luar biasa dihitung oleh Allah semuanya. Contoh, ada satu nenek belajar Quran sama saya. Datang umurnya 65 tahun, mau belajar Quran. Nih, mau apa? Mau belajar Quran. Ya silakan. Mau belajar surah apa? Al-Fatihah. Silakan baca surah Al-Fatihah. Dia baca Alhamdulillah
dengan ha. Alhamdu beda dengan alhamdu. Ha beda dengan ha. Oh ya, ayo coba alhamdulillah. Nih, bukan begitu nih. Alhamdu. Oh ya ya ya. Alhamdulillah. Alhamdu. Oh ya ya ya. Alhamdulillah. Nih. Ha ha. Oh ya 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 ya. 60 tahun belum pernah baca ha karena tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada ha, tidak ada ha. Yang luar biasa di sini apa? Dia setiap kali belajar, dia ucapkan ha, ha, ha. Setiap ha dihitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Walaupun salah pahalanya sempurna. Jadi dia berapa kali tadi ha 10 kali 100 kebaikan. Karena lagi baca Quran. Walaupun salah kata Rasulullah, walaupun salah bacaannya, tidak jelas hurufnya, bata-bata bacaannya, tajwidnya belum ada, suaranya tidak bagus, kata Rasulullah akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bacaan, setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua karena kesenian tidak capek dalam bacaannya. Gimana maksudnya? Dulu saya di Madinah gak paham capek dalam bacaannya. Maksudnya gimana? Datang ke Indonesia baru saya paham. Melihat kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran. Satu ayat nafasnya habis. Capek dalam bacaan. Saya baca satu halaman butuh 2-3 menit satu halaman. Beliau butuh 1 jam baca satu halaman. Capek dalam bacaannya. Kata Rasulullah, kecapean ini bersama Al-Quran sangat berharga di mata Allah. Jadi pahala setiap satu huruf 10 kebaikan, walaupun salah, pahalanya sempurna. Begitu capek dalam bacaannya, dapat pahala khusus karena capek dalam bacaan. Al-Quran sungguh mengingati kita. Kata Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sungguhan kalian Quran sungguh menyedihkan. Baca Quran berikan kekuatan zahir dan batin. Begitu sakit, teruskan bacaanmu, sungguh menyedihkan. Kata Rasulullah SAW, sakit apapun, taruh tangan kanan, ada sakitnya, sakit kepala, sakit dada, sakit kaki, taruh tangan kanan, baca Al-Fatihah
Al-Quran semua. Al-Quran berkah. Orang yang selalu bersama Al-Quran, umurnya berkah, hartanya berkah, rumahnya berkah, urusannya berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Penuh berkah Al-Quran mendatangkan malaikat. Kata Rasulullah, rumah yang ada dalamnya bacaan Quran, ada dalamnya suara Quran, malaikat hadir mengamalkan rumah itu, syaitan lari dari rumah yang ada dalamnya bacaan Quran. Jujur aja, aku mau kasih satu cerita. Kenapa saya mau bawa cerita ini? Karena saya lihat di Indonesia banyak bapak ibu malas baca Quran, dan lebih banyak lagi malas belajar Quran. Dua hal di Indonesia bahwa apa yang pertama, banyak tidak baca Quran. Lebih banyak lagi tidak belajar Quran. Gimana maksud saya? Yang pertama, banyak tidak baca Quran. Kemarin isi acara 1.000 orang lebih hadir. Saya tanya kepada jemaah, Ramadan lalu semuanya baca dan khatam Quran. Saya tidak bahas tentang Ramadan yang lalu. Saya bahas setelah bulan suci Ramadan. Ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, setelah kita dalam Rabiul Akhir. Berarti sudah lewat 6 bulan setelah bulan suci Ramadan. Saya tanya kepada jemaah 1.000 orang lebih. Saya tanya kepada jemaah, siapa antara kalian yang masih habis bulan suci Ramadan dia istiqamah baca dan khatam Quran, yang diikuti wasiat Rasulullah, baca Al-Quran setiap bulan sekali. Program yang ada di Indonesia, One Day One Juz. Saya tanya, One Day One Juz, 30 hari 30 juz, 6 bulan sudah khatam 6 kali. Angkat tangannya. Jemaah yang sama 1.000 orang lebih, tidak ada yang angkat tangannya. Terlihat kebiasaan orang Indonesia masuk bulan suci Ramadan baca Quran, habis bulan suci Ramadan wabillahi taufiq wal hidayah. Simpan di lemari, jangan kemana-mana ya. Ketemu Ramadan yang akan datang insyaallah. 6 bulan khatam Quran 3 kali aja. Angkat tangannya. Jemaah yang di sana tidak ada yang angkat tangannya. 6 bulan khatam Quran sekali. Tahu artinya apa? Al-Quran yang pahalanya luar biasa. Al-Quran yang berikan keberkahan bagi kita. Al-Quran yang menjadikan surga kita. Al-Quran yang jaga dan selamatkan kita dari api neraka Jahannam. Baca dalam 6 bulan sekali, artinya Anda siap baca Quran 5 menit. 5 menit setiap hari, 24 jam. Anda baru 5 menit baca Quran. Kalau istiqamah 6 bulan
sudah khatam sekali. Angkat tangannya 1000 orang lebih. Jemaah yang di sana ya, 1000 orang lebih yang angkat tangannya, 10 orang, 12 orang. Yang masih 5 menit pelajaran. Tapi itu jemaah yang di sana ya. Beda dengan jemaah di sini beda. Lihat wajahnya bercahaya bersinar. Artinya jemaah di sini khatam setiap minggu sekali ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Tapi jujur aja, subhanallah. Walaupun banyak di Indonesia malas-malas baca Quran, ada juga orang di Indonesia hebat banget. Dia istiqamah baca Quran. Dia cerita, alhamdulillah Syekh, saya bisa khatam Quran setiap Sabtu malam sekali. Allah, orang Indonesia makanannya nasi putih, bisa khatam Quran setiap malam sekali. Anda tanya, Pak, gimana ceritanya? Gimana urusannya? Gimana? Kata beliau, Syekh, mudah sekali. Memang yang baca Quran, Allah berkahi waktunya menjadi berkah. Anda tanya, gimana bisa? Luar biasa. Kata beliau, mudah sekali. Sebelum tidur baca dulu 3 kali sudah selesai. Kelas 3. Sebelum tidur baca dulu Allah 3 kali. Seperti orang kata Quran sudah selesai. Cerdas sekali. Saya kira dia baca Quran. Malas. Banyak masih malas baca Quran. Lebih marah lagi, banyak tidak belajar Quran. Artinya di mana itu beda. Kalau baca, artinya bukan Al-Quran baca, tapi belajar beda. Belajar lebih dekat kepada Al-Quran, lebih paham, menghayati, mentadaburi, menikmati Al-Quran. Lebih jelas lagi saya tanya kepada Bapak Ibu di sini. Yang di luar masih sama saya? Yang di luar masih? Jangan salah doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuacanya enak tidur di sana. Saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, angkat tangannya dulu. Yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, angkat tangannya dulu. Astagfirullah. Salah. Juz 30 maksud saya. Juz 30. Bukan 30 juz. Juz 30 maksud saya. Maaf. Ya sudah hafal juz 30 angkat tangannya. Bukan adik-adik, ibu bapak. Ibu-ibu bapak-bapak yang sudah hafal juz 30 angkat tangannya. Salah juga ya. Masih salah juga. Ya Pak, yang sudah hafal 3 qul angkat tangannya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Yang sudah hafal angkat tangannya. 3 qul wal 'asri. Inna a'tainaka al-hakumur. Berapa surat dalam juz 30? Alhamdulillah. Pertanyaan saya,
Sudah berapa tahun itu? Sudah berapa tahun? Hah? 1 tahun ada? Lebih? 5 tahun ada? Lebih? 10 tahun ada? Lebih? 20 tahun ada? Lebih? 30 tahun ada? Lebih? 40 tahun ada? Lebih? 60 tahun ada? Lebih? Selama puluhan tahun dari apa saya? Selama puluhan tahun tidak nambah hafal, tidak perbaiki bacaan, tidak belajar yang saya sudah hafal ini. Berapa surat dalam juz 30? Artinya apa? Hukumnya apa? Sebab nuzulnya apa? Rahasia Allah apa? Tajwidnya gimana? Gak pernah belajar. Itu maksud saya, banyak di Indonesia tidak belajar Quran lagi. Terasa hatinya sudah puas. Ulhu terus lebih cepat lebih baik. Belum tahu tidak berubah. Ceritanya apa? Ceritanya ibu saya sendiri. Ibu saya sekarang umurnya 65 tahun. 65. Ibu saya nikah umurnya masih 16. Umurnya masih 16 nikah. Begitu nikah dulu, zaman dulu, ya kalau kita cerita 50 tahun lalu di Madinah, perempuan itu tak boleh ke sekolah, tak ada sekolah perempuan. Jadi tidak belajar. Jadi ibu saya tidak pernah masuk sekolah. 16 tahun, 17 nikah. Begitu nikah, langsung hadir Syekh Ali Jabir. Lahir Syekh Ali Jabir, 1 bulan istirahat, hamil lagi. Datang Ustazah Iman, lahir Ustazah Iman, 1 bulan lagi hamil lagi. Datang Ustaz Adli, lahir 1 bulan, selesai 40 hari, hamil lagi. Datang Abdul Rahman, lahir Abdul Rahman, selesai 40 hari, hamil lagi. Datang Ustazah Asma, sudah selesai, lahir, selesai 40 hari, hamil lagi. Datang Syekh Muhammad, setelah Syekh Muhammad lahir, selesai 40 hari, istirahat. Tapi istirahat sekitar 6 bulan, hamil lagi. Datang Syekh Hussein, setelah itu tidak lama istirahatnya, hamil lagi. Syekh Yahya, setelah itu baru bisa istirahat karena sudah sakit. Jadi istirahatnya kata dokter bahaya, harus istirahat dulu. Dia istirahat sekitar 6 tahun. Tapi 6 tahun karena sebenarnya tidak ada istirahatnya, karena lagi urus 8 anak. Mana bisa istirahat urus 8 anak? Begitu setelah 6 tahun hamil lagi. Ya Allah. Sembilan. Dan yang ke-9, lahir yang ke-9, alhamdulillah. Selesai 40 hari,
hamil lagi. Datang yang ke-10. Udah selesai, alhamdulillah. Lahirkan anak yang ke-10. Selesai 40 hari, hamil lagi. Yang ke-11. Udah lahir yang ke-11. Selesai 40 harinya, hamil lagi. Yang ke-12. Ustaz. Udah selesai, alhamdulillah. Istirahat. Habis itu 40 harinya istirahat berapa bulan, hamil lagi. Yang ke-13. Yang ke-13 lahir 2 minggu, wafat. Bayangkan, habis itu baru dia sadar. Umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Dia bisa baca, dia bisa tulis. Sakit sibuk. Anaknya semuanya pada imam-imam masjid, guru-guru tahfiz. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Gimana? Habis itu urus anak sampai semua sudah besar. Dia masuk rumah tahfiz, belajar Iqra, alif, ba, ta, 1, 2, 3, belajar. Setelah itu dah cukup lagi, masuk sekolah SD. Masuk sekolah SD. Alhamdulillah lulus 6 tahun sekolah SD dan juga rumah tahfiz. Alhamdulillah dapat berapa juz yang cukup baginya. Sampai saat ini dia masih ikut rumah tahfiz. Hafalannya lebih dari 10 juz. Setiap hari paling tidak 3 jam baca Quran. Banyak anak, banyak cucu, dan masih belajar lagi. Terus yang punya 2 anak, alasannya apa? Ya belajar lagi. Selalu kita bilang, masih hidup, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Jangan tunda lagi. Dan kapan lagi? Kapan? Jujur, sebelum beberapa bulan lalu, saya isi acara wisuda akbar Sumatera Utara. Ini kalau mungkin bilang, oh ini orang Arab, beda dengan orang Indonesia. Ini cerita Indonesia, ya. Sumatera Utara. Mereka di sana bergerak program Buddha baca Quran. Mereka kirimkan ustaz-ustazah ke kampung desa, bukan daurah seminar untuk mereka belajar Quran, khususnya kakek-kakek nenek. Mereka itu huruf lati belum bisa. Mereka belajar dari nol, masuk Iqra dulu, Iqra 1, Iqra 2, kata-kata kalimat-kalimat Al-Quran, baru belajar baca Quran, baru mulai hafal. Saya wisuda akbar mereka. Biasanya undang saya wisuda akbar di pesantren baca, rumah baca.
Tiba-tiba acaranya di aula gubernur. Tiba-tiba depan saya kakek-kakek, nenek-nenek. Semangat mereka mau lihat cucu-cucunya wisuda. Kata mereka, Syekh, ini muridnya ini. Hah? Ini? Ya. Kakek-kakek, nenek-nenek. Itu yang belajar. Juara satu. Salah satu nenek umurnya 82 tahun. Orang Indonesia. Dia cerita, dia sendiri cerita. Dia bilang, saya mulai belajar Quran ikut program ini umur saya sudah 80 tahun. Sebelumnya dia bilang, saya setiap malam doa, ya Allah, mati lebih baik bagi saya. Sendirian di rumah, anak-anak jauh, cucu-cucunya jauh. Serata sendiri di rumah. Pusing. Muncul banyak penyakit. Sakit terus. Pusing terus. Ya Allah, mati lebih baik bagi saya. Begitu ada program ini, udah badan saya kosong, masuk, dia masuk, belajar, terasa enak. Besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi. Sekarang terasa begitu mau tidur, ayo kapan datang besok karena lagi ada aktivitas. Begitu masuk belajar Quran, berubah hatinya, berubah pikirannya. Sekarang senang dan bahagia. Setiap malam doa, ya Allah, panjangkan umur saya, biar saya nambah hafalan saya. Yang kemarin ingin mati, berubah. Yang kemarin sakit terus, malah sehat. Tahu rumahnya. Dari kota Medan, dari aula gubernur, perjalanan 6 jam. Dia datang. Semangatnya luar biasa. Berubah hatinya, berubah pikirannya, berubah hidupannya semua. Ini Al-Quran bisa membawa kebahagiaan bagi kita, keberkahan yang luar biasa bagi kita. Jujur aja, sekarang kalau bapak ibu pulang ke rumah, tiba-tiba kita masuk rumah, mendengar suara yang enak dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Anak kita yang kecil itu lagi baca Quran. Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Beda jauh. Kalau kita masuk rumah, lihat anak kita lagi, beda masalahnya, beda bahagia. Karena itu, mari Bapak Ibu, kalau masih ada umur, manfaatkan sisa waktunya mendekatkan diri kepada Allah. Yang luar biasa di sini, biar kita lebih semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak belajar Quran, mungkin masih bahagia, mungkin masih susah sulit. Tapi begitu kita belajar, sudah lama kita belajar tapi belum baca, belum jelas, belum fasih bacaan kita, susah sampai hafal. 1 bulan hafal 2 ayat, besok lupa lagi. Bagi Allah, jawab Allah tidak
tidak melihat hasilnya. Allah lihat perjuangannya. Cukup bagi Allah perjuangannya. Sudah lama bersama Al-Quran, sudah bisa baca belum? Sudah lancar belum? Sudah fasih belum? Sudah tajwid belum? Suaranya bagus atau tidak? Bagi Allah tidak apa-apa. Yang penting masih berjuang. Datang hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Paling baik antara kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajar. Ya, mungkin bagi bapak ibu belum bisa menjadi guru ngaji Quran, tapi masih bisa belajar. Bisa termasuk manusia paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Manusia paling baik dunia akhirat berkah belajar Quran. Belajar Quran. Kalau ada kajian di sini ikut, di masjid ada ikut, di musala ada ikut, melalui YouTube bisa, melalui Instagram bisa. Yang penting berubah hati kita, berubah pikiran kita. Setiap bapak ibu sujud, setiap sujud paling dekat kepada Allah waktu, paling dekat kepada Allah waktu sujud. Anda paling dekat kepada Allah. Di situ Anda curhat kepada Allah. Ya Allah, tidak cukup bagi saya Qul Qudus, tidak cukup bagi saya. Aku tidak ridho ya Allah dengan bacaan puluhan tahun saya tidak berubah-ubah. Puluhan tahun saya masih jauh dari Al-Quran. Ya Allah, aku tidak mau sampai saya wafat masih jauh dari Al-Quran. Saya tidak mau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, buka hati saya. Ya Allah, ya Allah, mudahkan belajaran saya. Ya Allah, lancarkan Al-Quran saya. Di sujudnya Allah lihat, ini hamba luar biasa, doanya luar biasa, keinginannya luar biasa. Janji Allah akan berikan kemudahan. Yang kemarin susah, sekarang rasa mudah. Yang penting Allah melihat dalam hatimu mau. Innamal a'malu niatnya dulu. Ya Allah, aku mau. Buktikan aku mau ya Allah dalam doa yang luar biasa. Setelah itu akan Anda lihat sendiri bagaimana Allah mudahkan belajaran. Ingat, pahala yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, dunia dan akhirat. Bersama doa beres segala hajat kita, bersama doa dapat berkahnya di dunia dan dapat syafaat di hari kiamat. Siap masuk surga. Siap. Modal. Siap masuk surga. Kumpulnya modal sih. Mati dulu ya. Yang menikmati dalam keadaan husnul. Rasul Fatimah bayar dulu. Rasul Fatimah bayarnya masa hidup kita ada niat baik, salat baik, Quran baik, zikir baik, akhlak baik, cuma dapat Fatimah baik, bagi dunia lebih baik sampai surga Allah Subhanahu. Kalau zikirnya ketinggalan, Quran tidak baca, salat itu tidak, akhlaknya buruk, masa bisa dapat? Tidak mungkin dapat Fatimah yang baik. Karena itu
yang sudah lalu tidak usah dibahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita jadi lebih baik. Bagi Allah cukup ada niat dan azam. Janji Allah dua. Bagi orang yang kembali kepada Allah, jujur dalam niatnya, Allah janji dua hal. Yang pertama, Allah maafkan segala kekurangannya yang lalu dan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua, Allah bantu taat kita besok. Allah berikan kekuatan, berikan kemudahan dalam taat kita. Yang penting Allah lihat ibu bapak jujur, mau surga, mau berubah, mau jadi lebih baik. Bagi Allah, kata Rasulullah, Allah lihat hati kalian. Allah tidak lihat wajahnya siapa, keluarganya siapa, hartanya berapa, jabatannya apa. Tidak lihat. Kata Rasulullah, Allah lihat hati kalian. Allah lihat hati. Ini ibu mau belajar Quran, ini bapak, ini mau taat, ini mau tahajud, ini mau zikir. Allah berikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan zahir batin biar kita selalu semangat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali malas-malas ingat dua cerita ini. Ambil lagi. Ingat cerita ini dan ingat cerita nenek itu yang Sumatera Utara yang kemarin ingin mati, mana sekarang berubah ingin hidup terus biar nampak berkah Al-Quran biar nampak. Ingat cerita ini, mudah-mudahan berikan kekuatan bagi kita sahabat biar menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi taatnya, lebih mantap lagi ibadahnya dan selalu istiqamah atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya doa, karena setiap majlis ilmu doa yang mustajab. Di rumah Allah doa yang mustajab. Malaikat hadir sekitar kita mengaminkan doa kita, artinya mustajab. Karena itu saya akan doa, khususan doa hajat. Mohon yang punya hajat sebutkan hajatnya, sebutkan hajatnya masing-masing dalam hati. Mungkin ada yang sakit, atau ada yang lagi menghukatnya, atau ada yang lagi masalah, atau ada, sebutkan hajatnya. Barakah majlis ilmu, barakah rumah Allah, barakah aminkan malaikat itu diterima dan dikabulkan hajat itu semua. Tapi sebelum saya doa bagi hadir, kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah kepada jemaah. Hadiah kerana kerja berterima kasih kami kepada semua bapak ibu yang masih ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu pikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu kita berikan Al-Quran sebagai tanda berterima kasih kepada Bapak Ibu yang siap berjuang bersama Al-Quran. Prosesnya bagaimana? Saya serahkan dulu kepada Ustaz Cinta. Insyaallah setelah kita bagi-bagi hadiah baru duduk dalam doa. Kepada Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran kepada Syekh Husain Jabir. Betul kata beliau, insyaallah sebelum kita doa bersama Bapak sekalian, beliau akan bagi-bagi hadiah. Ini nama ini Al-Quran. Mohon maaf, ini bukan sembarang Al-Quran karena di dalamnya ada tanda tangan dari Syekh Husain Jabir.
dipilih oleh Allah untuk maju ke depan. Terus kalian, nanti yang oleh Allah dipilih bisa maju ke depan, karena kita nggak bisa maju ke depan tanpa izin Allah. Nanti yang dipilih oleh Allah bisa maju ke depan, langsung dapat Al-Quran ini dan diberikan langsung oleh Syekh Jabir, bukan oleh saya atau yang lain. Langsung beliau berikan. Setelah diberikan, langsung akan didoakan semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Didoakan lagi yang punya hajat yang belum lancar akan didoakan akan dilancarkan oleh Allah. Mungkin ada yang sakit belum sembuh-sembuh, mungkin ada yang punya hutang belum lunas-lunas, mungkin ada yang lama nikah belum punya anak, atau mungkin jomblo dari musim rambutan sampai musim durian sampai balik musim rambutan belum dapat jodoh. Nembak cewek 5 sing ora wolu. Atau mungkin punya usaha tapi maju mundur gak maju. Atau jatuh bangun gak bangun. Semua kesulitan keduniaan nanti didoakan akan dilancarkan oleh Allah. Masih dapat bonus lagi setelah didoakan, langsung berfoto dengan Syekh Jabir. Kalau nanti ada oknum istri yang oleh Allah diizinkan bisa maju ke depan, suaminya boleh maju foto bareng Syekh. Kalau ada suami yang maju ke depan, istrinya boleh maju dan ikut foto dengan Syekh. Yang nggak boleh istri orang lain. Ya. Intinya hadiah spesial ini akan diberikan malam ini langsung oleh Syekh Jabir. Didoakan jadi Al-Quran, didoakan hajatnya lancar dan foto bersama Syekh sekeluarga atau minimal suami istri. Kalau yang datang sekeluarga, mereka bisa maju ke depan semuanya. Caranya bagaimana? Caranya atau syaratnya cukup satu, yaitu Bismillah malam hari ini ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dijalankan oleh Syekh Ali Jabir almarhum. Jadi semasa masih hidup, Syekh Ali Jabir berjuang keras untuk mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah tercetak banyak sekali atas Allah. Maka perjuangan ini kita teruskan agar semakin banyak di Indonesia ini hafidh-hafidhah yang betul-betul hafal Quran, mutin dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terus kalian, bagaimana cara ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran? Caranya adalah malam ini sisihkan rezeki cukup 2 juta rupiah. Infak 2 juta rupiah itu akan kita manfaatkan untuk mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dengan cara mendirikan pondok-pondok kafe, ngasih beasiswa kepada santriwan-santriwati yang yatim duafa agar mereka bisa menghafal sampai selesai 30 juz. Hanya 2 juta rupiah, itu pun malam ini tidak harus disetorkan. Jadi boleh dicicil sampai 2 bulan. Malam ini cukup maju, senyum, mumpung masih hidup ya. Setelah senyum langsung ikrar dengan Allah. Ya Allah, aku tidak pengen seperti yang kau gambarkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Apa itu? Di Al-Munafikun ayat 10, Gusti Allah ceritakan wonten tiyang pecah, nangis-nangis nyuwun didawake umure sekedhap kemawon. Gusti, mandhawaken umur kula sekedhik mawon. Saya pengen sedekah, saya pengen jadi orang baik. Tetapi sayangnya di ayat 11 Allah tandaskan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali orang sudah sampai ajal enggak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Maka mumpung masih hidup, nanti maju, senyum, tapi senyumnya enggak usah lama-lama, rasakan atau bingung balik. Senyum, mumpung masih hidup, terus ikrar enggak pengen seperti yang Allah gambarkan di Al-Munafikun 10. Setelah itu langsung dapat hadiah, didoakan, foto dengan Syekh. Jadi uang atau infak 2 juta rupiah tidak harus malam ini disetorkan, tapi ada waktu 2 bulan untuk menyetorkan. Jadi nanti habis foto
langsung mencatatkan namanya ke itu. Maaf, tag kita mana anak-anak kita. Jadi setelah foto Bapak Ibu ayah bunda langsung ke teras sebelah kanan, catatkan nama. Mas, saya mau nyicil 2 bulan. Mas, saya mau nyicil sebulan. Mas, saya nunggu gajian, pas gajian tak lunasi boleh. Boleh juga, Mas. Duitku kita isor bantal kabeh ra ono kangen. Sok cukup ning rumah ya Mas. Boleh. Ya, intinya apa kami jemput ke rumah bisa, ditransfer boleh. Kalau rumahnya dekat sekarang diambil ke rumah, kalau malam ini ada langsung boleh, atau diangsur 2 bulan juga boleh. Intinya malam ini cukup terima hadiahnya dulu, didoakan dulu untuk saya kesini dan foto sekeluarga dengan beliau. Bismillah. Saya minta waktu kurang lebih 10 menit, cukup 10 menit saja. Yang Bismillah mau jihad dengan hartanya cukup 2 juta rupiah, silahkan angkat tangan. Silakan. 1. Alhamdulillah. Ibu langsung sini. Tuh, tidak langsung sini. Ada lagi yang mau maju silakan. 2, 3. Alhamdulillah ayah ada Masya Allah. Luar biasa, silakan langsung ini. Sudah 3, 4. Ibu dah maju. Sudah alhamdulillah dalam hitungan detik sudah terkumpul 4 juta rupiah dalam hitungan detik ya. 5. Baik Pak, Masya Allah. 6. Ayah dah silakan ya. 6. Ya Allah baik. Ibu juga. 2 juta. Siap. Coba bilang ke Bapak Ibu dulu ya. Oke, sudah ada 7. Masya Allah. Ada lagi silakan. Sudah 7 orang. Masya Allah luar biasa. Ingat, cukup dengan infak 2 juta rupiah, tapi uangnya tidak harus malam ini diserahkan. Ada waktu 2 bulan untuk diangsur, misalnya setiap pekan diangsur boleh, atau pas 2 bulan balik donasi juga boleh. Alhamdulillah ada. Matur jazakumullah khairan. 8, 9. Masya Allah. Panitia itu semuanya ya. Ya silakan. Sudah terkumpul 18 sudah dalam hitungan detik. Masya Allah luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Ya silakan. Yang mau maju lagi. Yang tadi ya silakan. Diatur. Mau dibantu dikasih saran. Ibu. Tutup saja. Atur. Iya. Setelah foto jangan lupa diarahkan ke sana. Ya silakan. Ibu-ibu tadi yang duluan, tapi bisa didahulukan. Bisa diarahkannya. Subhanallah, ada sekali yang maju. Ibunda, masalah tambah lagi sudah 10 ya. Silakan yang di belakang yang belum maju. Alhamdulillah. Ayah anda silakan untuk 11. Subhanallah, luar biasa ini saya. Jangan lupa suami yang ikut infak, istrinya boleh ikut foto. Anak yang dibawa boleh sekarang dibawa ke depan. Silakan, Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku? Enggak? Kue. Kue entah? Ada yang kue. Kue itu. Kue. Ingin dia pada. Ingin. Ingin. Orang ingin kan?
Ya, iya. Waktu masih 7 menit lagi. Yang belum maju silahkan bisa ikut antri. Yang sudah maju, sudah antri, insya Allah dilayani semua dengan baik. Jangan pulang dulu, belum ikut infak, gak apa-apa, bertahan sebentar. Karena nanti kita akan doa bersama Syekh Husain Jabir. Ingat, doa yang paling mustajab di antaranya ketika dipanjatkan setelah selesai majelis taklim. Ibu Diana dipanggil suami tercinta untuk bareng foto bersama Syekh Husain akan didoakan oleh beliau. Silakan Ibu Diana. Ibu Diana, Ibu Diana. 1, 2, 3. Silakan maju ke depan, dipanggil suami tercinta di depan. Kapan nanti bisa foto bersama Syekh Husain Jabir? Tapi yang lebih spesial adalah kapan nanti didoakan langsung oleh Syekh Husain Jabir. Ini didoakan langsung bisa foto bersama beliau. Masya Allah, luar biasa. Ibu Diana,
5 menit lagi. Yang belum maju silakan bisa maju. Pak Ardi ada yang ikut ibunya Pak Ardi. Tolong geser Pak Ardi, ada yang ikut. Iya, Ibu silakan. Masya Allah, ada lagi tambahan 3 lagi. 5 menit waktu kita tersisa. Yang sudah antri, insya Allah akan dilayani semuanya. Yang belum maju masih ada waktu 5 menit lagi. Ingat, infak cukup 2 juta rupiah, bisa diangsur dalam waktu 2 bulan. Jadi tidak harus malam ini disetorkan infaknya. Besok boleh, lusa boleh, pekan depan boleh. Yang penting ada waktu maksimal 2 bulan. Silakan. Ini kesempatan belum datang 2 kali. Apa kata Nabi? Harta yang kalian simpan, kata Nabi, bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Harta yang dimakan, kata Nabi, habis, pasti akan habis dan sebagian jadi kotoran. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak di jalan Allah, itulah harta yang abadi, itulah harta yang menyelamatkan kita dari api neraka dan menghantarkan kita ke surga. Itu benar, walau bisyik kita berarti. Nabi bersabda, jauhkanlah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah, dengan sebiji kurma. Malam ini ayah bunda, bapak ibu, Evanapa kita ajak gak cuma sedekah sebiji kurma, tetapi kita ajak untuk infak 2 juta rupiah yang nanti akan kita manfaatkan untuk membantu membangun pesantren tahfiz, membiayai anak-anak santriwan-santriwati yang mereka ingin menghafal Quran, terutama di kalangan yang tidak muafak. Jadi ini menjadi sedekah jariah kita, menjadi tabungan akhirat kita yang akan terus mengalir ke rekening akhirat kita sampai kiamat nanti. Jadi kapan lagi kita beramal, karena uang 2 juta kalau dipakai kuliner sekeluarga bisa 1 malam habis. Tetapi kalau dimanfaatkan untuk infak dari Allah, maka ini akan terus mengalirkan pahala sampai kiamat. Ya, silakan. Iya, Bapak Ibu sekalian, karena mushaf yang besar tinggal 2, maka nanti yang selanjutnya akan mendapat 2 mushaf, tapi agak lebih kecil ukurannya, tapi sama. Di dalamnya ada tanda-tanda dari Syekh Husain Jabir, kemudian sama didoakan akan jadi Al-Quran sekeluarga, didoakan hajatnya lancar dan foto kedua dengan beliau. Jadi Bismillah, nanti ada sebagian yang memang dapat Al-Quran besar, ada lagi yang dapat Al-Quran agak kecil, tapi 2, kalau yang besar 1, yang kecil 2. Masya Allah, malam ini luar biasa. Bapak Ibu, mohon maaf, ini malam terakhir kita di Ponorogo. Nanti habis ini saya langsung ke Solo, besok langsung ke Jakarta. Saya malam ini juga langsung ke Jogja. Jadi ini malam terakhir, Masya Allah, ini malam yang sangat membahagiakan karena yang antri ikut infak banyak sekali. Ini bukan antrinya goreng atau sembako, tapi antri mau infak. Ustaz, saya pengen ikut tapi belum punya uangnya. Ke depan kayaknya masih banyak kebutuhan. Gak apa-apa. Apa kata Nabi? Yang belum memungkinkan ikut infak, yang penting 1 bahagia kalau lihat ada saudaranya ikut infak. Yang kedua, berniat baik. Ya Allah, bergusti saestu kula janji menawi mungkin wonten rezeki insyaallah kula badhe tumut ajakan-ajakan infak mekaten menika. Pasti ajakan seperti ini akan ada setiap saat. Saya insyaallah akan ikut kalau pasti ada rezeki. Niat baik Bapak Ibu seperti itu akan mengundang pahala yang sama dengan yang telah maju. Sebab memang diperes-peres yang dulu ana, maka niat baik dulu. Apa kata Nabi? Falma fil ajri sawa. Yang niat baik karena belum ada, maupun yang sudah maju karena sudah ada, atau ada bayangan di depan akan ada, itu dapat pahala yang sama. Masya Allah, luar biasa. Itulah keajaiban berniat baik. Maka Nabi berpesan, jangan lupa agar itu segera dimampukan dan bisa ikut infak, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah